Hari ini Kamis pukul tengah malam waktu Indonesia Barat. Dan kamu-kamu sekalian kembali di Midnight Radio bersama Aranea Ardianti. Tempat di mana kamu akan mendengarkan berbagai cerita dari alam kegelapan diselingi beberapa musik unik. Tapi sebelum masuk ke cerita horor, izinkan saya untuk menyampaikan sesuatu yang saya baru saja kepikiran tadi. Ini soal ending. Bukan, yang saya maksud bukan ending dari Midnight Radio, tapi mungkin lebih ke ending sebuah cerita. Saya baru nonton film tadi. Genrenya komedi romantis. Kisahnya sebenarnya biasa. Dua orang saling mencintai, ada situasi dan salah paham yang kemudian mengancam hubungan mereka. Dan di akhir, si cowok mau cari si cewek ke bandara, dan si cowok bisa menyusul si cewek sebelum terlambat. Mereka berdua terus ciuman, dan setelah time skip kita diperlihatkan mereka menikah. Semua tokoh pendukung hadir di sana. Lalu layar credits pun diperlihatkan. Film ini tidak punya sequel. Jadi memori terakhir penonton soal kedua pasangan itu adalah di hari paling bahagia mereka, di mana semuanya terlihat akan baik-baik saja. Bahkan sebelum itu antagonis film sudah dipermalukan dan gak akan mengganggu mereka lagi. Karena itu seharusnya ya kehidupan mereka setelah itu ya bahagia terus hingga maut memisahkan keduanya. Tapi apakah benar begitu? Sekarang bayangkan kembali momen dimana kamu nembak cinta pertama kamu. Orang pertama yang pernah kamu taksir. Setelah deg-degan, ternyata kamu diterima. Kalau ini film, itu sudah bisa jadi adegan penutup sendiri. Tentu layar kredit akan turun, penonton ada yang akan bertepuk tangan, ada yang terharu. Mereka keluar dari bioskop dengan perasaan bahagia. Di kepala mereka, cinta kalian akan abadi. Itu situasi yang mirip dengan penonton dari film yang saya ceritakan sebelumnya kan? Sayang, bagi kita kehidupan terus bergulir. Tidak ada layar credits yang mengakhiri cerita tepat di momen puncak kita. Beberapa orang kemudian merasakan cinta itu terputus. Dan kedua belah pihak akhirnya tak pernah saling bicara antara satu sama lain. Tentu saja, kasusnya bukan hanya cinta. Bayangkan kamu ingin jadi novelis. Kamu sudah berkali-kali merasakan penolakan dari penerbit besar, tapi kamu terus berusaha mengembangkan cerita dan teknik kamu. Dengan impian suatu hari nanti, karyamu akan dipajang di toko buku. Terus kamu berhasil. Ada penerbit yang mau menerbitkan buku kamu. Kamu bahagia sampai menitikkan air mata. Kalau itu film, layar kredit mungkin turun setelah kamu ke toko buku dan melihat buku kamu di etalase. Atau kamu berfoto bareng keluarga kamu sambil memegang buku. Semuanya tersenyum bahagia. Lalu saat penonton meninggalkan bioskop, mereka membayangkan skenario bahagia di mana setelah itu kamu jadi penulis besar dan inspirasional. Buku kamu diadaptasi jadi film yang penghasilannya gak putus-putus. Meskipun kamu cuma dapat royalti 10%, sekian persen dari miliaran juta dolar ya tetap besar sekali. Sayangnya cerita kehidupan kamu masih terus berlanjut setelah itu. Terus kamu melihat novelmu yang pertama terbit itu gak laku. Dan ujung-ujungnya setahun kemudian diobral dengan harga 10 ribuan satu. Hanya 3 bulan dari saat rilis. Gak ada yang ingat kamu pernah rilis buku. Cerita-cerita seperti itu selalu membuat saya pesimis terhadap kehidupan. Kehidupan tokoh-tokoh dari film komedi romantis atau film inspirasional.
Gimana kalau pasangan di film yang saya tonton tadi terus merasakan kehidupan yang gak bahagia? Sang istri mengalami depresi, sang suami selingkuh, dan akhirnya mereka bercerai. Anak-anak mereka kemudian harus meninggalkan salah satu orang tuanya. Bukannya pernah ada juga film kisah nyata soal atlet yang dengan dramatis mengatasi keterbatasannya, terus dia masuk Liga Pro. Saat layar kredit turun, kita diperlihatkan foto dia tersenyum bahagia, dikelilingi teman-temannya. Oh, si X berhasil diterima oleh tim Y, kata tulisannya. Saat itu saya membayangkan dia akan jadi nama besar di olahraga yang dia tekuni. Terus di dunia nyata, dia pensiun sejak 4 tahun lalu, setelah beberapa tahun bertanding dengan performa mediocre. Kadang, pendengar sekalian, bahkan saya pun merasa kalau mungkin akan menyenangkan bila dalam titik tertinggi hidup saya tiba-tiba ada sutradara yang bilang, "Cut!" Terus semua kru yang terlibat dalam hidup saya bertepuk tangan. Kamu berhasil dapat good ending dari kehidupan. Selamat! Setelah itu kita akan bahagia untuk selamanya. Kalau misalnya kehidupan kita dianggap tamat saat kita lulus kuliah dengan bahagia, ya kemudian penonton bisa membuat fanfic gembira juga tentang bagaimana kita kemudian memperoleh karir luar biasa, tetap kontak dengan teman-teman baik kita. Sayangnya ya, yang begitu itu gak mungkin terjadi. Kalau memang kita hidup dalam show, maka saya rasa layar kredit baru akan mulai bergulir saat kita mengembuskan napas terakhir. Untuk sudut pandang yang lebih optimis, layar kredit juga tetap tidak akan turun meski kehidupan kamu sedang buruk. Di film tragis, kehilangan orang yang kamu sayangi bisa menjadi penutup yang pahit untuk penonton. Penonton bisa mengira bahwa setelah itu kehidupan kamu akan selalu sedih. Dan mungkin untuk banyak orang memang demikian kasusnya. Tapi ada yang bisa move on, melanjutkan hidupnya, dan memperoleh kebahagiaan baru. Ya, atau kasus yang saya sebutkan sebelumnya, soal novelis yang karya pertamanya tidak laku. Kalau ini film tragis, saya bisa saja menaruh layar kredit di situ. Terus ada tulisan, buku penulis X hanya terjual ratusan kopi dari 5.000 yang dicetak. Bukunya tidak pernah terbit lagi. Bagi penonton, kisah hidupnya ya berakhir di situ, dengan sangat pahit. Tapi kehidupan si penulis tidak berakhir di titik itu. Dia masih lanjut hidup. Kemudian di usia 60 tahun, buku terbaru yang ia tulis setelah sekian lama akhirnya meledak menjadi bestseller dunia. Antara itu atau mungkin dia memperoleh kesuksesan setelah mencoba karir baru. Atau mungkin ada kasus di mana seorang manusia dimakan oleh monster mengerikan dan monster itu mengambil identitasnya. Kalau saya taruh kredit di situ itu jadi film horor. Si monster mungkin akan memanfaatkan identitas korbannya untuk memakan lebih banyak manusia. Lalu cerita sang monster berlanjut. Karena merasakan emosi dan memori dari korbannya, ia malah memanfaatkan pengetahuan sang korban untuk membantu mewujudkan mimpi yang pernah korbannya miliki, namun tidak pernah kesampaian hingga akhir ayatnya. Never mind. Saya rasa yang itu tetap horor. Dengan pemikiran ini, saya rasa pada dasarnya kehidupan itu bukan sekadar movie ya. Film layar lebar biasanya fokus ke satu plot cerita. Lalu hasil negatif atau positif plot itu akan kita lihat di akhir. Untuk kehidupan ini mungkin lebih mirip seperti serial televisi bermusim-musim. Masing-masing musim punya arc berbeda, tokoh berbeda, ending berbeda. Bahkan genre-nya pun bisa berubah mendadak. Dan kita selaku aktor tidak ada gambaran bagaimana perkembangan cerita kita sendiri. Bisa jadi semua arc akan bercerita soal pain, and more pain. Bisa jadi dari rasa sakit, secara gak terduga, ada keajaiban yang membuat kamu selaku tokoh utama akhirnya bisa merasa bahagia. Saat ini saya sedang berada di arc menjadi virtual YouTuber. Suatu hari nanti arc ini bisa berakhir mendadak.
Tapi bila saya masih hidup, maka saya akan memulai arc baru di luar pengetahuan kalian. Sekarang saya jadi penasaran ingin baca bagaimana perkembangan arc di kehidupan kalian, wahai pendengar sekalian. Kumpulan arc dari satu orang saja mungkin bisa memenuhi satu rak buku. Tapi untuk sekarang mungkin sesi ngobrol random ini akan saya sudahi dulu. Kalian bukan kesini untuk mendengarkan racauan seperti ini kan? Midnight Radio akan kembali setelah musik berikut ini dengan cerita dari alam kegelapan.